adik aku kan kemarin baru nikah Bib, berapa hari yang lalu. Sebelumnya dia tuh kayak cerita gitu dia khawatir kalau misalnya nikah nanti nih istrinya takutnya nih nggak semanis ketika awal-awal lah ketika deket gitu ketika memutuskan untuk menikah. Mungkin yang awalnya manis tiba-tiba nanti berubah 360 derajat. Apalagi kan sekarang kalau nonton-nonton sinetron Bib, yang tadinya manis tiba-tiba berubah gitu Bib ya. Nah dia takut kayak gitu. Nah gimana nih Bib biar apa ya, nggak gagal gitu biar semuanya itu berjalan lancar gitu. Terus cara menghilangkan rasa cemas dan khawatirnya itu seperti apa Bib? Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wasallim amma ba'd. Mas Soni, guru kita Ustadz Maulana, ya Ustadz Syam, ya, dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab, Mas Soni, yang bunyinya begini. Ba'da syahrul asal, ja'a syahrul basal. Ya. Jadi maqalatul Arab. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan setelah bulan madu itu biasanya akan ada bulan-bulan bawang. Kalau bawang tuh kan bau. Yeah. Nah jadi saya ingin menyampaikan ya Mas Soni dan juga para pemirsa anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Ketika kita menikah kita harus siap bahwa kita tahu sadar nikah itu dengan manusia Mas Soni. Iya dong. Betul kan? Kita nggak nikah sama malaikat, betul? Oh iya betul. Kalau namanya malaikat itu nggak ada salahnya Mas Soni. Ya. Tapi namanya manusia, ya di dalam pepatah dikatakan al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, gitu kan? Nah oleh sebab itu sebelum kita nikah kita harus ingat bahwa kita nikah sama manusia, kita ini manusia. Dia pun juga manusia, namanya manusia itu punya salah, punya lupa itu ya. Maka dalam hadis lain Rasul SAW menyebutkan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Jadi kalau kita ingin istri kita, pasangan kita, suami kita seperti ini, ngaca dulu dong. Saya kira-kira seperti apa? Saya ingin istri yang solehah, saya soleh tidak. Ya. Saya ingin istri yang baik, saya baik tidak. Dan begitu seterusnya. Dengan itu kita akan betul-betul siap ketika menikah. Tadi dikatakan ba'da syahrul asal, ja'a syahrul basal. Setelah bulan madu ada bulan bawang. Artinya apa? Kalau sudah sekian lama itu nanti kelihatan. Kita harus tahu nih istri atau suami itu dari lingkungan beda. Pendidikan beda, orang tuanya beda. Pasti semua gayanya beda. Ya. Kalau kita sudah siap mental seperti itu, kita akan siap menerima ketika nanti kelihatan bawangnya itu. Oh, ya. iya. Walaupun jangan sampai melanggar syariat. Ya. Nah ada satu lagi Mas Soni yang penting. Apa itu Bib? Yaitu begini, kalau kita mau nikah itu nomor satu yang diutamakan takwanya kepada Allah. Takwa. Allah bicara tentang suami istri di dalam satu ayat di surat An-Nisa ayat yang pertama kata Allah ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wattaqullah. Ayat ini bicara tentang wahai sekalian manusia kami menciptakan kamu dari satu orang yaitu Nabi Adam lalu diciptakan dari orang itu dari Nabi Adam istrinya Hawa dari tulang rusuknya lalu kemudian menjadikan kalian banyak takutlah kepada Allah. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Diapit dua kalimat takwa. Jadi namanya nikah itu takwa yang nomor satu. Takwa. Kenapa? Dengan takwa itu kita bisa bertahan rumah tangga. Masya Allah. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita punya pasangan lalu kemudian dia marah terus kita takwa. Ya. Sabar kita. Ya. Pasangan kita juga begitu. Ketika dia misalnya melihat kita ini terus dia mau marah, ingat. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu rumah tangga itu bisa bertahan. Ya. Ada satu hadis Bukhari Muslim Nabi Muhammad SAW menyebutkan tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya. Artinya laki-laki juga. 5 liha karena hartanya, lihasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikan atau kegantengannya, wali diniha. Fadfar bidatiddin taribat yadak. Pilih agamanya, nanti tangan kamu akan berdebu. Artinya apa? Akan banyak ibadah. Kenapa? Karena ini 4 ini urutan Mas Soni. Ya. Sebagian besar orang nikah karena hartanya, materi. Ya. Sampai ada istilah Ustadz Maulana katanya berkepribadian. Berkepribadian. Bagus padahal. Ya. Tapi maknanya berkepribadian katanya mobil pribadi, rumah. Aduh. Habib, aku sedikit mau nanya deh. Selain takwa nih Bib ya, sedikit saja. Apa aja yang harus dipersiapkan nih biar pernikahan kita nggak gagal gitu. Selain WO-nya sama IO-nya siap ya, apa cateringnya ya, apalagi Bib?
Iya, jadi tadi saya katakan kita menikah sama manusia maka kita siap mental ya. Siap mental Yang itu. kedua adalah kita mengetahui peran masing-masing. Saya ingin Oke. sampaikan suami itu punya peran, istri punya peran, maka kita harus jaga itu peran itu. Kalau Baik. enggak begitu, nanti kita enggak tahu suami tanggung jawabnya apa, istri tanggung jawabnya apa, akhirnya saling nuntut. Baik, Masya Allah. Rumah Berarti tangganya menjadi mental rusak. dan perannya masing-masing itu harus sama-sama tahu ya. Harus sama Dan yang harus tahu. diingat juga jamaah yang ada di rumah harus saling menyempurnakan. Karena laki-laki dan perempuan gak ada yang sempurna, tapi Allah menciptakan untuk saling menyempurnakan. Masya Allah. Betul Setuju nggak Ustadz Syam? Setuju dong. Setuju ya, baik. Jazakallah khair Habib Nabi. wa iyyakum. Ustadz setuju ya Ustadz ya? Setuju Setuju, banget. Masya Allah. Kalau gitu sebelum kita bahas lebih jauh lagi Ustadz, aku mau ngasih lihat tayangan yang ini Masya Allah ini sweet banget loh. Menurut aku ya, cuma gak tahu Masa, menurut masa, Ustadz Syam ya. coba, Baik kita jamaah, kita langsung lihat tayangannya. Silakan. Beginilah keseharian pasangan pengantin baru kakek nenek yang menikah dalam usia senja. Lalu di wajah yang berusia 80 tahun, menikahi baik Aisyah 57 tahun. Keduanya selalu terlihat mesra, layaknya pasangan pengantin muda. Pasangan pengantin ini baru menikah pada 10 Januari lalu setelah terpisah selama puluhan tahun. Nenek baik Aisyah akhirnya bisa menikah dengan kakek lalu di wajah yang pernah menjadi kekasihnya ketika muda dulu. Pernikahan itu pun terjadi setelah nenek Aisyah menunggu di wajah berstatus duda. Proses pernikahan dilaksanakan layaknya pasangan muda-mudi. Nenek Aisyah menggunakan gaun pengantin dan disaksikan seluruh keluarga, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan akad nikah pun dipandu kakak kandung mempelai perempuan. 17 tahun umur saya sampai kita menunggu sampai 57 umur saya menunggu ini biar bangga orang dia mau kawin sama saya tunggu ini tetap kita tunggu ini yaudah. Sebelumnya pasangan ini pernah menjalin kasih saat berusia 17 tahun. Namun saat itu di wajah dijodohkan dengan perempuan lain yang membuat Aisyah ditinggalkan. Namun keyakinan Aisyah menunggu di wajah menjadi suaminya berbuah manis.